Nah, sekarang dalil qadha dan qadar. Untuk memberikan kita keyakinan terhadap qadha dan qadarnya Allah, kita harus mengetahui dalilnya. Dalil itu apa? Dalil itu adalah dasarnya, ya. Ada di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi tentang ketentuan Allah itu, ya, ketetapan Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Makanya kita harus percaya, beriman kepada qadha dan qadar. Karena apa? Karena ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, ya. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba ada gempa bumi, ada tsunami, itu sudah ditentukan sama Allah. Ya, sejak dulu, ya, di langit itu sudah ditulis sama Allah. Ya, nanti hari ini tanggal sekian, jam sekian akan ada gempa bumi di sini. Nah, itu sudah ditulis sama Allah. Sudah ditentukan dan itu tidak bisa dirubah. Tapi manusia nggak tahu. Karena apa? Karena takdir itu rahasia. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, kenapa kok takdir itu dirahasiakan? Supaya apa? Supaya manusia tidak banyak merasa takut dan khawatir. Ya, supaya kita ini tetap optimis. Kita tetap apa? Berpikiran positif. Bayangkan kalau kita ini dikasih tahu takdir, ya, pasti hidup kita akan selalu merasa ketakutan, ya kan? Bayangkan kalau kita tahu bahwa takdirnya, ya, besok jam 9 akan ada gempa bumi misalnya. Ya, pasti kita akan merasa ketakutan, ya kan? Waduh, tinggal berapa jam lagi? Waduh, bentar lagi ada gempa bumi. Nah, kita akan merasa ketakutan, hidup kita tidak akan tenang. Makanya itulah rahasia kenapa Allah itu merahasiakan takdir. Ya, supaya hidup manusia menjadi tenang, tidak selalu merasa takut. Kemudian yang kedua, ada di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Kemudian ada di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 3. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ya, yang menentukan qadar atau takdir ya dan memberikan petunjuk. Maksudnya siapa? Allah yang menentukan. Nah, selain di dalam Al-Qur'an, ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung tentang dalil-dalil yang di Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad ya Rasulullah itu juga menyebutkan tentang qadha dan qadar atau ketetapan Allah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ketahuilah jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka, kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Terutama takdir yang qadha yang sudah ditentukan, ya. Kapan kita akan mati, ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak perlu takut berlebihan, nggak perlu khawatir berlebihan. Meskipun misalnya ada orang yang nggak suka sama kita, ya, ada orang yang punya niat jahat sama kita. Tapi kalau takdirnya kita itu tetap hidup, ya akan tetap hidup.
Meskipun apa? Meskipun ada orang yang berniat jahat sama kita, berusaha mencelakai. Nah, tapi kalau takdirnya itu dia hidup ya, takdirnya dia belum meninggal pada waktu itu, ya dia tetap hidup. Ya, karena apa? Karena takdir manusia, ya, umur manusia itu sudah ditentukan. Ya, pena sudah diangkat, maksudnya apa? Allah sudah selesai menulis takdir kita dan lembaran catatan sudah kering. Dan apa? Kitab atau catatan tadi itu sudah jadi, sudah nggak bisa dihapus lagi takdirnya. Gitu ya maksudnya ya. Semoga paham ya. Jadi apa namanya? Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu sudah menjadi ketentuan dan tidak bisa apa? Berubah lagi, ya. Umur itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Misalnya jatahnya umur manusia, jatahnya umur kita misalnya, jatahnya 70 tahun, ya. Bisa nggak ditawar? Ya Allah, tolong dong kasih aku umur 10 tahun lagi misalnya. Nggak bisa. Kalau memang jatahnya dia umurnya sampai 70 tahun, ya dia akan meninggal di usia 70 tahun itu. Ya, nggak mungkin dimajukan, nggak mungkin dilambatkan. Takdir itu sudah ditentukan. Tapi kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Ya, makanya apa? Makanya tugas kita tidak perlu mengkhawatirkan umur kita sampai berapa tahun. Ya, tugas kita apa? Tugas kita mengisi umur tadi itu, ya, mengisi jatah hidup kita dengan amal soleh. Jadi nggak perlu khawatir jatah umurku berapa ya di dunia ini, ya. Nggak usah difikirkan karena kita nggak tahu. Ya, itu adalah rahasia Allah. Yang penting apa? Tugas kita di dunia ini adalah beramal soleh, beribadah. Itu ya. Oke, sekarang teladan qadha dan qadar. Ya. Apa maksudnya? Mempercayai qadha dan qadar adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu hal yang baik, hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu semuanya adalah kehendak Allah. Ya, sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadhaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Nah, ini kata Allah. Ya, kalau kamu tidak ridho dengan ketetapanku, silakan mencari Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Nah, takdir Allah itu merupakan iradah. Iradah itu apa? Iradah itu kehendak. Ya, jadi ketetapan Allah itu adalah kehendak Allah. Ya, terserah Allah. Itu benar-benar terserah Allah. Ya, mau Allah itu ngasih kita umur sekian tahun misalnya, itu tidak bisa kita protes karena itu adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir kadang itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Kadang takdir itu sesuai dengan keinginan kita, ya. Contohnya, siapa sih yang nggak pengen kaya, ya kan? Semua orang pengen kaya, semua orang pengen hidup enak, semua orang pengen punya uang yang banyak, semua orang pengen bisa makan yang enak-enak setiap hari. Ya, itu keinginan manusia. Tapi takdir Allah itu menentukan kamu jadi orang kaya. Kamu jadi orang biasa aja. Kamu jadi orang miskin. Itu takdir Allah. Ya. Enggak semuanya yang kita mau itu sesuai dengan apa yang kita mau. Benar enggak? Kita kan maunya jadi orang kaya, tapi kenyataannya kita jadi orang biasa-biasa aja misalnya. Ya, kita pengennya setiap tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Ya, tapi nyatanya apa? Nyatanya kita belum bisa seperti itu. Nah, itulah apa namanya? Ketentuan Allah tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika takdir itu sesuai,
maka hendaknya kita bersyukur. Misalnya, kita ditakdirkan jadi orang kaya, maka kita harus bersyukur. Tapi kalau misalnya takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kita maunya jadi orang kaya, tapi ternyata Allah belum memberikan sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita harus bersabar. Nah, itu ya, sabar dan syukur. Kalau apa yang kita inginkan ini sesuai, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalau Allah ngasih sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus bersyukur. Tapi kalau permintaan kita ini belum dikabulkan sama Allah, maka kita harus bersabar. Nah, ini adalah dua hal yang sama-sama pahalanya besar. Jadi orang yang bersyukur dan orang yang bersabar itu sama-sama pahalanya besar. Ya, kita harus yakin bahwa apa? Di balik semua itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Ya, karena apa? Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Ya, Allah yang lebih tahu. Misalnya, sekarang nih, Nazira ditakdirkan hidup di Jepang. Ya, kira-kira apa rahasianya? Belum tahu mungkin sampai sekarang. Ada rahasia yang Allah belum memberitahu untuk Nazira. Kenapa kok Nazira hidup di Jepang? Ya, kenapa bukan di mana misalnya? Kenapa bukan di Amerika misalnya? Kenapa bukan di Jerman misalnya? Kenapa kok di Jepang? Ya, itu rahasia Allah, itu takdir Allah. Ya, Allah menakdirkan Nazira sekolah di Jepang. Itu namanya takdir, ya. Itu namanya takdir. Nah, ada sebuah kisah tentang seseorang yang soleh, ya. Ada orang soleh yang ketika dia itu ditimpa musibah atau ketika dia itu mendapat ujian dari Allah, dia selalu berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Ya, kalau dia mendapat ujian, sesuatu yang kurang menyenangkan, dia selalu berkata apa? Ini adalah sesuatu yang baik. Pada suatu malam, ada seekor serigala datang memangsa ayam-ayam miliknya. Ya. Kemudian ketika mengetahui hal itu, dia pun berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Kemudian pada malam itu juga anjingnya, ya, anjing yang biasanya menjaga ternaknya itu dipukul orang sampai mati anjingnya. Ya. Ketika mengetahui hal itu, dia pun berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Nah, kemudian tidak berapa lama, ya, dia punya keledai. Keledainya ini meringkik. Meringkik itu maksudnya kayak suara kuda itu loh. Kayak gitu ya, kayak suara kuda. Keledai itu mirip kayak kuda, cuman lebih kecil badannya. Tidak lama kemudian keledainya meringkik, lalu mati. Tiba-tiba mati keledainya. Dia pun berkata, ini adalah sesuatu yang baik, insya Allah. Ya, jadi orang ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, tidak pernah dia ini berburuk sangka sama Allah. Nggak pernah dia itu marah terhadap kejadian-kejadian yang sudah menimpanya. Padahal itu kan kejadian yang buruk, ya kan? Ayamnya mati, dimakan serigala, kemudian anjingnya mati, dipukul orang, kemudian keledainya mati tiba-tiba, ya kan? Tapi dia nggak pernah marah. Dia selalu bilang apa? Ini adalah sesuatu yang baik. Nah, keluarganya ini sampai heran, ya. Keluarganya sampai heran, kok bisa dia ini terus bilang bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Padahal itu semua adalah musibah, ya kan? Itu semua kan adalah musibah, ya. Orang awam, orang biasa pasti akan marah, ya. Pasti dia akan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa? Kenapa engkau menghabiskan hartaku dalam satu malam ini? Ya pasti orang biasa kan protes sama Allah. Tapi dia enggak protes sama sekali. Justru dia berbaik sangka. Ini adalah sesuatu yang baik menurut Allah. Kata dia begitu. Nah, pada malam hari itu, orang-orang Arab datang menyerang mereka. Mereka membunuh semua orang yang ada di wilayah tersebut. Tidak ada yang selamat kecuali dia dan keluarganya. Orang-orang Arab yang menyerang tersebut menjadikan suara ayam, suara gonggongan anjing, dan teriakan keledai sebagai tanda bahwa di rumah itu ada manusia. Ya, jadi dia selamat.
Ya, dia dan keluarganya selamat. Karena apa? Karena dia sudah nggak punya ayam, dia sudah nggak punya anjing, dia sudah nggak punya keledai. Jadi orang-orang yang jahat tadi itu, yang menyerang desanya tadi itu, nggak tahu kalau ternyata di rumah itu masih ada manusia. Akhirnya dia dan keluarganya selamat, sedangkan tetangganya semuanya mati. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Ini adalah sesuatu yang baik. Nah, keluarganya belum tahu, ya. Bahkan dia sendiri nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu hikmah di balik, ya, hikmah di balik musibah yang menyerangnya tadi itu ya. Dia kehilangan ayam, dia kehilangan anjing, dia kehilangan keledai, ya kan? Hartanya semua hilang. Tapi justru dengan kehilangan harta itu akhirnya dia selamat dari serangan musuh. Nah, itulah hikmah yang belum kita ketahui. Ternyata apa? Ternyata kalau kita beriman kepada Allah, ya, itu ada rahasia di baliknya. Ya, kalau kita beriman terhadap takdir Allah, baik itu takdir yang menyenangkan atau takdir yang kurang menyenangkan, ya itu semua pasti ada hikmahnya. Kita mungkin belum tahu sekarang. Kita mungkin belum tahu, ya. Tapi suatu saat kita akan bersyukur. Oh, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya, atas takdir yang Allah berikan. Nah, itu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi ya.